Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak pernah bosan dan tidak pernah henti-hentinya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur terbaik kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa yang kita terima sampai dengan hari ini, sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim dengan baik, dengan penuh ketaatan, dan kita selalu berdoa senantiasa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membimbing selalu langkah kaki kita, tangan kita, dan langkah hidup kita ini supaya langkah hidup kita ini selalu menuju ridhonya Allah. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah sanah junjungan kita tercinta, manusia terbaik yang pernah hidup, yang menjadi murabbi kita, yang memberikan contoh teladan yang begitu sempurna, yang begitu mempesona, akhlaknya yang luar biasa mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai panjang lebar, kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita udah buka dengan baca basmalah itu rasanya lebih tenang, lebih adem, dan insya Allah apa yang kita nanti sampaikan, apa yang kita dengar, apa yang kita nanti sama-sama terima semuanya mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal ini saya mengawali dengan mengajak ya segenap antum semua, para subscriber, para penonton channel tercinta LSK Al Hadid, untuk menyalurkan hewan kurban antum tahun ini kepada Pondok Pesantren Al Hadid, karena sampai dengan saat ini kami masih membutuhkan hewan kurban yang akan kami bagikan kepada internal pesantren ya, ada 80 ya santri dan penghuni, kemudian kepada masyarakat di sekitar pesantren yang membutuhkan, dan kan kita distribusikan juga ke jamaah-jamaah binaan kami di mana mereka ini selain termasuk kategori fakir, tetapi mereka juga termasuk orang-orang yang rawan akidahnya untuk dimurtadkan ya, sehingga kurban kita temanya adalah mari berkurban untuk mencegah pemurtadan. Ya, silahkan nanti bagi ikhwafil yang berminat bisa langsung menghubungi kami yang ada di running text ataupun mungkin di akhir video ada nanti flyer kami ya, kurban di Pondok Pesantren Al Hadid dengan harga hewan kurban kambing jantan Jawa ya seharga Rp2.500.000. Kemudian yang standar ya kurang lebih beratnya sekitar 30-35 kg. Kemudian sapi ya, sapi jantan itu harganya Rp17.500.000 yang standar, dengan berat kurang lebih sekitar 250 sampai dengan 300 kg. Ya, artinya kalau mau lebih ya insya Allah dapat yang lebih besar lagi ya. Tapi insya Allah itu pun sudah cukup standar memenuhi syarat ya kurban. Kenapa? Karena kita membelinya langsung dari petani dan kita pilih betul-betul yang insya Allah memenuhi syarat untuk dikurbankan. Insya Allah kurban yang antum titipkan di sini akan kami kelola dengan baik ya. Jadi kurban antum ini insya Allah bisa menyelamatkan akidah saudara-saudara muslim kita yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sungkan, jangan ragu, silakan langsung saja. Bagi yang ada di sekitar daerah istimewa Yogyakarta, tidak harus melalui transfer uang. Apabila ada yang mau mengirimkan dalam bentuk hewan juga bisa. Kirimkan saja langsung ke alamat Pondok Pesantren Al Hadid yang ada di running text nanti ya. Nanti akan kita urus dan akan kita sembelih di hari H. Tidak ada biaya perawatan, tidak ada biaya pemotongan dan lain sebagainya, semuanya free. Kenapa? Karena yang mengelola dan yang mengurus adalah kami semua yang ada di sini. Jadi tidak perlu khawatir ada biaya tambahan lain-lain. Cukup berkurban, belikan saja hewan kurbannya atau transfer dananya, kita belikan, itu semua sudah all in ya, sudah termasuk biaya-biaya yang lain, tidak perlu lagi ada biaya tambahan. Bagi yang ingin patungan sapi sepertujuh bagiannya itu Rp2.500.000 ya. Jadi silahkan
bergabung ini sudah ada satu kelompok dan sudah terisi 2 orang ya. Jadi yang patungan sapi sudah ada satu kelompok, sudah ada 2 orang yang ikut mendaftar. Jadi silahkan, masih ada 5 orang lagi kesempatan untuk bisa, kami mudah-mudahan bisa kurban 1 ekor sapi tahun ini, insya Allah. Baik ya, itu ikhwafillah. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung, langsung saja dukung channel kami dengan cara menjadi subscriber dan memberikan tanda like ya, juga memberikan komentar positif, dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi untuk dapat video-video terbaru dari channel LSK Al-Hadid. Baik ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini mungkin ya sedikit membuat orang matanya terbelangga ini. Wah, badut agama. Emangnya ada orang ya? Emangnya ada badut dalam agama ini? Badut kan biasanya di pinggir jalan ya, di perempatan ya, atau badut ulang tahun ya. Tetapi yang dimaksud ini hanya istilah untuk menyebut, terkadang memang orang beragama ini ya ada kekonyolan-kekonyolan yang bikin lucu. Jadi badut itu kan lebih karakternya itu, gambarannya itu lucu gitu ya. Nah, wabil khusus ini ya yang saya mau bahas, kita tidak bahas tentang satu agama saja ya. Kita bahas semua. Jadi setiap agama itu pasti selalu ada badut-badutnya ya. Baik itu dari kalangan umatnya maupun dari kalangan pemuka pemuka agamanya ya. Nah, terkadang banyak dari mereka yang kemudian menyampaikan statement-statement yang justru membuat kita itu ketawa ini ya. Nah, oke, kita coba bahas nih. Malam ini kita bahas 3 aja. Nah, ada 3 hal ya yang menurut kami itu masuk kategori badut agama gitu ya. Jadi sekali lagi kita tidak menyinggung satu agama, semua agama, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik sama Konghucu ya. Kalau ada orang yang seperti ini modelnya, yang 3 hal ini kemudian ketika dia sampaikan ya sama seperti yang saya sampaikan ya. Nah, ini dia sedang menjadi badut agama gitu ya. Yang membuat kita terkadang lucu gitu ya, tertawa. Baik ya. Apa saja ya? Yang pertama gini. Kalau ada ya orang beragama, sekali lagi kita tidak bahas satu agama, semua. Mau di Islam juga ada, di Katolik juga ada, Kristen juga ada, ya Hindu, Buddha, Konghucu. Orang-orang seperti ini pasti ada nih, ya. Dan hari ini banyak jumlahnya. Ya, yang hari ini misalnya yang pertama masih mengatakan semua agama itu sama saja. Nah, ini badut ini. Ya. Jadi lucu gitu ya. Hari gini ya masih mau jualan semua agama itu sama. Ya. Jadi kalau bahasa Jawanya kabeh agama niku podo wae ya. Alah udahlah, tidak usah berdebat. Tidak usah fanatik. Tidak usah keras-keras lah. Ya, tidak usah banget-banget ya jadi orang beragama itu. Jadi Islam jadi Islam itu jangan yang jadi Islam yang fanatik ya. Jadi Islam itu jangan jadi Islam yang garis keras gitu. Jadi Islam sih biasa-biasa wae. Jadi Islam yang biasa-biasa saja itu seperti apa ya? Jadi Islam yang ya bukan cuma Islam yang harus dia yakini yang benar. Semua agama sama ya. Mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, Hindu, Buddha sama aja. Ya, jadi kategori yang pertama ini ini ya, bahwa apabila ada orang dari agama manapun yang mengatakan bahwa semua agama itu sama saja, ini salah satu contoh badut ya. Kenapa? Ya gimana, zaman ini sudah bukan zaman dulu yang orang itu mau mencari informasi tentang satu agama sangat terbatas. Ya, dia harus baca buku yang tebal-tebal, ensiklopedi ya, yang satu bukunya 600 halaman, ada 12 jilid. Ya, dia harus ke perpustakaan yang mencari literatur. Ya, wah luar biasa ribet. Zaman sekarang nih di era ya, ini sudah eranya 5.0 atau masih 4.0 ini. Ya, udah mungkin udah 5.0 ini, udah bukan main-main lagi.
akses informasi untuk mendapatkan informasi mengenai agama itu sangat mudah. Ya, cukup ya kalau kata teman saya apa namanya itu Pak Peter namanya ini apa namanya setan gepeng. Setan gepeng ini sekali tutul udah langsung kebuka informasinya. Ya. Jadi nggak bisa lagi orang dibohongin dengan alih-alih semua agama itu sama. Mana ada sama? Ya, udah jelas Islam berbeda, ya kan? Katolik berbeda, ya kan? Apa namanya itu Kristen juga berbeda, Protestan, Hindu, Buddha beda, mana samanya? Oh sama-sama mengajarkan kebaikan, ya itu mah bukan cuma agama, ya orang-orang penonton aliran kepercayaan juga mengajarkan kebaikan. Ya, jadi bukan itu tolak ukur semua agama itu sama, ya. Yang dimaksud sama itu dalam pengertian sama-sama ada di bawah naungan, ya kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pemerintah kita, ya kan, berasaskan pada Pancasila, kan, dan Undang-Undang Dasar 45, di mana Pancasila kita sila pertama itu berisi tentang ajaran mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya kehidupan beragama tidak bisa dipisahkan dari warga negara Indonesia ini. Dan pasal 29 itu kita dibebaskan memilih agama yang sah yang diakui oleh pemerintah. Ya ada 6 ya. Agama itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu kan begitu. Sehingga ini yang dimaksud sama itu di situ. Kita ini sama-sama satu bangsa, sama-sama satu apa namanya itu negara. Ya. Sehingga kemudian kita tidak boleh karena perbedaan agama menjadikan kita kemudian berpecah belah, begitu maksudnya. Tapi bukan menyamakan semua agama. Udah sama-sama yuk berdoa sama-sama gitu ya. Kemudian ibadah sama-sama, ya nggak boleh gitu, nggak bisa. Ya jadi itu ya, makanya kalau hari gini ada orang dari agama manapun, siapapun itu, yang kemudian dengan enteng mengatakan semua agama itu sama saja, ya kita ketawain aja. Dia lagi jadi badut ini ya. Kita ketawain aja. Dari mana bisa ini ya? Kok agama dianggap semua sama? Apalagi Islam, kita tidak akan bahas mengenai dalil, karena udah sering kita bahas ya. Nah, di internal agama manapun mereka merasa ya agama saya yang paling baik, nggak mungkin. Ya misalnya ada seorang apa namanya itu biksu, ya anggaplah kalau yang terkenal itu kan biksu Tong, ya, Tong Samcong ya. Kalau di depan orang Islam, orang Kristen, juga agama lain, ya memang dia bilang semua agama itu sama saja, sama-sama mengajarkan kebaikan. Kalau ada pastor, romo dari Katolik, ketemu pemuka agama lain, ya pasti dia bilang gitu. Ya, kemudian apa namanya tuh pendeta juga sama. Mungkin ada juga ustadz kiai yang ngomong juga begitu. Ya, tapi konteksnya, ketika sudah kembali ke apa namanya tuh agamanya masing-masing, ketika pastor ngomong kepada jemaatnya di parokinya, ketika pendeta ya pulang kembali ke apa namanya, alhamdulillah maaf ya, di gerejanya, ketika seorang biksu kembali ke kuil, ke biaranya ya. Begitu juga yang apa namanya itu Hindu misalnya, begitu juga yang Konghucu, semua sama, semua pasti mengatakan ya nggak mungkin semua agama itu sama ya, pasti dia juga punya pandangan sendiri mengenai kebenaran agamanya yang tidak sama ya, dan pasti mengajarkan bahwa yang namanya surga itu adalah milik mereka ya. Tidak ada ya, kamu nggak perlu jadi Katolik, nggak perlu jadi Kristen. Kenapa? Karena nanti kamu juga akan masuk surga. Nggak ada begitu ya. Mau masuk surga ya harus mengakui dulu dong kepercayaannya dia, begitu kan ini. Yang Islam juga sama, nggak mungkin Islam nggak perlu jadi Islam, nanti yang Hindu, Katolik, Buddha, Kristen semuanya juga masuk surga ya. Emang ada yang begitu? Nggak ada. Kalau mau masuk surga menurut cara pandang Islam ya berarti dia harus mengakui dulu, harus menjadi Islam dulu. Kalau menjadi Islam berarti harus syahadat dulu kan. Begitu juga agama yang lain, nggak ada, nggak mungkin ya. Sehingga kalau ada, sekali lagi ya saya katakan bahwa kalau ada orang siapapun dari mana agama pun, dari agama manapun,
yang kemudian ngomong semua agama itu sama, ya ini dia sedang jadi badut ini ya. Kenapa? Karena hari gini masih ngomong semua agama itu sama, kan ini sangat lucu gitu ya. Jadi itu ya tolak ukur yang pertama. Orang yang disebut masuk dalam kategori badut agama itu manakala dia hari gini masih ngomong semua agama itu sama. Yang kedua, apa? Yang kedua, kalau hari gini ada orang siapapun dari agama manapun, kita sekali lagi kita tidak membahas satu agama, sama ya, perlakuannya sama. Ya, yang hari gini masih ngomong kita ini sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Kita ini sebetulnya cuma punya satu Tuhan. Ya kan? Dan kita ini sebetulnya Tuhannya sama. Gitu ya. Jadi tidak perlu ribut. Tidak perlu merasa paling benar sendiri. Tidak perlu saling mengkafirkan ya. Tidak perlu saling menghina ya. Jadi kata kafir itu kan cuma ada di Islam. Rupanya orang-orang non-Islam ini kebakaran jenglot nih kalau dirinya disebut kafir gitu. Merasa terhina ini ya. Merasa nggak rela gitu ya. Tapi dia juga kadang-kadang nyebut orang yang murtad ya kafir. Begitulah kadang-kadang badut-badut agama ini. Lucu gitu ya. Nah, jadi sehingga ini ya, orang yang hari gini masih ngomong seperti tadi, kita ini sama-sama manusianya ya kan, kita ini berasal dari Tuhan yang sama, kita ini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Sudahlah ya, nggak usah ribut. Nah kalau konteks nggak usah ributnya benar, bagus, kita nggak usah berpecah belah, bagus, tapi nggak ada hubungannya sama ya, Tuhannya sama ya, nggak ada hubungannya. Ini konteks yang berbeda. Kita bicara masalah negara ya lebih pas. Kita ini kan satu nusa, satu bangsa, ya kan, satu bahasa, bukan satu agama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nggak ada satu nusa, satu bangsa, satu agama. Agamanya 6 ya, yang diakui pemerintah, bukan cuma satu. Kalau begitu, biar tidak terjadi keributan, Indonesia ke depan agamanya dijadiin satu. Wah, misalnya agamanya apa? Agama ya disingkat tuh Islam, I ya kan, Kristen, IK, K Katolik, Hindu, IKKH, B K, bukan ribet gitu. Jadi agama apa tuh IKKBK segala macam ya. Ya, jadi nggak bisa ya. Tapi ketika kita bicara satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, ya bisa. Kenapa? Karena yang menyatukan kita ini di sini. Ya, bukan sama-sama Tuhannya, nggak ada. Ya. Tuhannya orang Islam punya identitas sendiri. Menyembahnya cuma berbeda, cara penyembahan orang Islam, nyembah Tuhannya punya cara sendiri. Orang Katolik, Tuhannya beda sama Tuhannya orang Islam. Dia punya cara sendiri. Ya. Orang Protestan juga beda Tuhannya. Ini sama-sama Kristen ya, Protestan, Katolik, belum sama aliran-aliran lain, jumlahnya lebih dari 3.000 aliran. Beda-beda ini Tuhannya. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ya. Ada yang mengatakan lebih mengutamakan pada Roh Kudus sebagai Tuhan. Ada yang namanya Bunda Maria juga ya, dimuliakan, dibikin patungnya, berdoa kepada Bunda Maria yang mirip kayak Tuhan, walaupun mungkin orang Katolik nggak pernah ngaku kalau dia mempertuhankan Bunda Maria. Tapi faktanya ya di Katolik itu patungnya Maria lebih gede daripada patungnya Yesus kan gitu. Ya. Patung Yesus itu kan cuma korpus yang ada di salib aja. Sementara patung Bunda Maria dibuat besar-besar. Ya. Kemudian berdoa ya, doa novena Bunda Maria ya kan. Dan lain sebagainya. Ya itu saya nggak masuk ke situ deh ya. Karena nanti itu urusan agama Katolik, ini kan cuma pengetahuan umum saja. Yang berbeda, Hindu punya
Tuhan sendiri, cara ibadatnya juga sendiri, menyembahnya juga sendiri, ya. Kalau mau tahu cara orang Hindu menyembah Tuhannya, ya lihat di Bali, saudara-saudara kita di Bali, kan begitu. Orang Buddha juga sama, punya Tuhan yang beda, punya cara menyembah Tuhan yang beda. Lah gimana Tuhannya sama, ya? Ya benar, memang Tuhan itu cuma satu, nggak mungkin banyak. Tetapi ini kan menurut pandangan semua agama ini beda-beda. Yang Buddha merasa Tuhan gue yang benar, yang Hindu juga sama, yang Katolik begitu, yang Protestan begitu, yang Islam begitu. Ya, jadi nggak bisa kemudian dijadikan satu, gitu ya. Sehingga kemudian kalau hari gini ada orang siapapun dari agama manapun yang masih jualan, ya, Tuhan itu sama, Tuhan itu satu, ya apa namanya, Tuhan itu satu Tuhan itu maksudnya itu nggak usah mempermasalahkan, udahlah biarin aja lah, ya kan. Ya memang biarin, masing-masing kita nggak bakalan kita campur-campur. Cuma pengertian di sini tuh, maksudnya di sini tuh, ya tujuannya itu supaya apa? Udahlah gitu ya, nggak usah apa namanya terus kemudian apa namanya dipermasalahkan beda Tuhan ini. Ya, mungkin kalau perlu berdoa bareng-bareng gitu ya. Kan tujuannya di situ begitu sebetulnya. Ya. Karena apa? Karena Tuhannya sama. Kan? Mana ada Tuhannya sama? Ya. Yang kedua itu. Yang ketiga yang disebut badut agama itu, kalau hari gini ya ada orang ya yang kemudian masih percaya dan mengatakan bahwa semua orang itu masuk surga. Semua manusia itu masuk surga. Jadi nggak usah rebutan surga. Semuanya masuk surga. Ya kenapa? Tuhan kan cuma satu. Ya kan, agama itu sama aja. Kan tujuannya begitu. Jadi surga itu milik semuanya. Semuanya masuk surga. Ya nggak usah ribut, nggak usah apa namanya rame. Kebagian jatah surga itu semuanya. Ya kalau begitu kok kayaknya enak banget ya. Nggak perlu susah-susah kita itu mati-matian ya mendalami agama. Kan simpel kan, agama sama semua, Tuhan sama, surga milik bersama. Ayo nggak usah dalemin agama, udah ya beres. Tapi ini di mana ada yang ada apa namanya, ada surga yang beneran menampung ajaran tiga ini kan gitu. Surga yang mana? Kalau ada tunjukin ini ya. Ya. Jadi surga yang buat semua agama, surga yang buat semua Tuhan, ya. Surga yang buat semua manusia gitu ya, sama semua dijadiin satu, nggak ditanya lagi. Ya, tidak perlu ditanya apa agama kamu. Oh kamu manusia, iya manusia. Oh, masuk surga sono, enak banget. Kalau ada beneran nih surga model begini, coba dikasih tahu gitu ya. Nggak usah pastor-pastor, nggak usah repot-repot itu hidup selibat menjomblo, ya kan, karena pilihannya sendiri. Sama kok masuk surga. Nggak usah inilah, nggak usah memperdalam agama lah. Bilang itu sama para debater Kristen, apologet Kristen, nggak usah ribut-ribut berdebat sampai ya apa namanya panas kepalanya. Masuk surga semuanya kok beres gitu kan. Bilang itu sama semua apa namanya biksu, nggak perlu repot-repot jalan kaki dari ya kan, dari mana-mana negara mana gitu ya, entah Myanmar, dari Thailand, dari mana ya, nggak perlu repot-repot. Kenapa? Masuk surga udah, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Jadi kasihan itu biksu Tong itu jalan kaki ke barat sama murid-muridnya itu ya, hidup menderita ya kan, hidup kan gini konsep agama Buddha ini ya. Ini yang saya tahu nih kulitnya. Jadi bicara agama Buddha itu saya ingat ada apa namanya seorang Bante, apa namanya itu Buddha, masih muda, orang yang bilang kalau kamu nyari kebahagiaan jangan nyari di Buddha. Agama Buddha itu tidak mengajarkan orang bahagia. Agama Buddha itu cuma dua ajarannya intinya. Yang pertama bicara masalah penderitaan, yang kedua bicara masalah bagaimana kita bisa
mengakhiri penderitaan itu. Jadi mengakhiri penderitaan itu kalau bahasa kita mungkin dengan husnul khotimah gitu bahasanya. Kan begitu, makanya lihat tuh perjalanan Biksu Tong itu ke barat nyari kitab suci, apa enak semua, ya kan? Ketemu siluman Tobrut, ya kan? Ketemu siluman rambut hitam, ketemu siluman macam-macam gitu ya. Ya. Sehingga kehidupannya penuh dengan penderitaan. Tetapi kan akhir penderitaan itu adalah dengan apa? Dengan ditemukannya kitab suci kan, yang akan bisa memberikan penjabaran dan mengakhiri penderitaan itu dengan sebuah kedamaian, misalnya begitu loh ya. Ya, ini tapi cuma kulitnya doang yang saya tahu ya. Sehingga kemudian apa namanya itu, kalau semua orang masuk surga itu yang mana? Tunjukin surga, semua agama masuk surga itu barang tunjukin, nggak ada. Ya. Nah, kalau hayalan ya mungkin ya boleh-boleh aja orang menghayal semua agama masuk surga, ya kan? Semua orang beragama nggak pandang agamanya masuk surga, nggak pandang nyembah Tuhan siapa masuk surga, boleh, itu menghayal boleh, sah ya. Tapi cuma hayalan gitu ya, nggak beneran. Kenapa? Kita bicara Islam aja lah, agama lain penuh punya versi lagi, ya kan? Orang Katolik, kamu kalau mau masuk surga harus hidup menurut cara, ya kan, Katolik yang sudah dirumuskan oleh para bapak-bapak gerejanya kan. Kamu mau masuk surga ya harus ngikut ya apa kata pendeta-pendeta yang mengajarkan. Kalau mau selamat, mau masuk surga, kamu harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kan begitu. Ya, dari mana? Surga itu buat semua agama, surga itu bisa buat semua manusia. Dari mana? Jadi umat ini saat ini sudah pinter. Ya. Umat ini saat ini sudah tidak bisa dibohongi dengan lelucon-lelucon seperti ini, ya. Sehingga kemudian biarkan saja seorang Katolik itu hidup dalam kekatolikan menurut ajaran Katolik, ya kan? Biarkan dia di sana hidup penuh dengan apa namanya itu penuh dengan tuntunan agamanya. Biarkan seorang Kristen tuh hidup menurut caranya Roh Kudus misalnya. Ya kan? Tidak perlu lagi kita harus bohong-bohongi, kita bikin lelucon semua agama sama, Tuhan tuh sama, masuk surga, surga itu buat semua orang, semua manusia. Gak usah, biarin aja, ya kan? Biarkan orang Kristen itu menganggap kalau mau masuk surga tidak perlu amal soleh, yang penting percaya pada Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, selesai. Ya biarin aja, ya. Biarkan saja orang itu mau reinkarnasi menurut konsep Buddha, ya kan, kemudian nanti hidup damai, biarkan saja orang hidup menurut tuntunan Hindu seperti saudara-saudara kita di Bali, ya kan, sehingga kemudian nanti bisa masuk nirwana misalnya, ya kan, ketika dia apa namanya rajin kemudian memberikan persembahan kepada Sang Hyang Widiwasa misalnya, ya nggak apa-apa, biarin aja. Islam pun sama, biarkan yang Islam ini menjadi Islam yang baik gitu. Tidak usah kemudian dirusak dengan ya lelucon-lelucon badut tadi, ya kan, sehingga kemudian akhirnya muncul Katolik yang ya nggak jelas casingnya, Islam yang nggak jelas casingnya, Kristen yang nggak jelas casingnya, Hindu Buddha yang nggak jelas, Konghucu nggak, ngapain ya. Jadi ini ya maksudnya. Sehingga mari ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu senantiasa memperdalam ya, agama ini, mengkaji agama kita ini supaya apa? Supaya kita ini bisa membedakan ya, mana khayalan, ya, mana lelucon, mana yang kemudian itu adalah sebuah ajaran yang memang harus kita ikutin. Ya, jangan kemudian lelucon-lelucon badut seperti tadi dijadikan keyakinan. Iya ya, benar juga ya, kalau dipikir-pikir ya, Tuhan ya cuma satu. Ya.
Udahlah, orang mau nyembah, Islam mau nyembah Allah boleh, Kristen mau nyembah Yesus boleh, ya. Hindu, Buddha, Konghucu dengan Tuhannya sendiri-sendiri, biarin, ya kan. Sebenarnya kan Tuhan itu cuma satu. Ini kan orang udah punya patokan, udah punya Tuhan masing-masing, udah punya sesembahan masing-masing, tapi dipaksain suruh nyembah Tuhan yang sama, ini kan nggak nyambung logikanya, ya kan. Ini apa namanya itu, cacat logika, ya. Tidak bisa ketemu. Surga buat semua orang. Surga yang mana? Surga hayalan, ya. Wah, hayalanmu sendiri, ya. Oh, kita juga belum pernah masuk surga, kita juga kagak tahu nasib kita bagaimana. Lah kok malah seolah-olah dia ini kontraktor surga ini. Surga itu buat semua. Seolah-olah dia yang punya surga gitu ya. Aduh, ya, kocak ini. Sehingga kemudian mari sama-sama kita cerdas. Kita harus pintar, ya, mengkaji, mendalami, sehingga kemudian tidak mudah, ya, tertipu dengan lelucon-lelucon agama semacam ini, ya. Jadi tidak perlulah kita kemudian dibohongin dengan toleransi palsu, ya kan. Tidak perlu kita dibohongi dengan apa namanya, tasamuh yang sebetulnya ini tidak nyambung kalau kita mau teruskan, tidak ada ujungnya, ya. Tidak perlu lagi kemudian kita iming-imingi dengan hayalan-hayalan palsu yang itu tidak jelas. Ujung pangkalnya lebih baik ya sudah, jalanilah kehidupan kita menjadi orang beragama yang baik menurut tuntunan agama masing-masing, ya kan. Tetapi ketika kita bicara masalah Indonesia, ya kan, mari kita bangun sama-sama tanpa membedakan sukunya, rasnya, agamanya, kan begitu. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika, kan, ya. Jadi tidak perlu dipelintar-pelintir sedemikian rupa, kurang kerjaan, ya. Biarin aja. Justru kita senang kalau ada orang Hindu fanatik sama agamanya. Pasti dia jadi orang yang baik. Kenapa? Karena agama itu pasti mengajarkan yang baik. Kita senang ada orang Buddha fanatik. Kenapa? Karena pasti dia mengajarkan yang baik, ya kan? Kita senang sama orang Islam yang fanatik, ya. Jangan takut sama orang Islam yang fanatik. Kenapa? Kan katanya Islam itu rahmatan lil alamin, ya itu. Kalau dia fanatik pada Islam berarti dia akan menjadi orang Islam yang rahmatan lil alamin. Itu ada teroris, ya, itu namanya orang brengsek di setiap agama ada. Nyari teroris bukan cuma Islam, Kristen juga banyak teroris, ya. Kalau kita mau bahas ini semua agama, ini kan bukan cuma Islam aja yang jadi kambing hitam. Melulu Islam lagi. Teroris lah, radikal lah, segala macam. Memang kagak ada di agama lain. Ada. Cuma kenapa nggak muncul di permukaan? Ya itulah dia. Ya. Namanya badut ya begitu, lucu. Semua pakai casing, pakai topeng. Tidak menunjukkan wajah aslinya, kan gitu. Ini yang jadi masalah. Ya. Jadi itu ya, makanya kita tidak usahlah saling menghakimi satu dengan yang lain, tidak perlu diiming-iming dengan hayalan-hayalan palsu, ya, yang tidak jelas itu. Yang penting ya kita jaga anak cucu kita ini ke depannya bagaimana caranya supaya mereka bisa berpegang teguh pada agamanya masing-masing. Jadilah Kristen yang baik, jadilah Katolik yang taat, jadilah Hindu yang baik, jadilah Buddha, Konghucu yang mengikuti semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agamanya. Begitu juga jadi Islam, jadilah Islam yang fanatik, ya, yang mencintai Islam, yang bangga jadi Islam. Insya Allah semua akan baik-baik saja, ya. Dan sudah dibuktikan Islam ini menguasai dunia ini bukan baru ya kemarin sore. Islam ini menguasai dunia ini 700 tahun, 7 abad lebih, ya. Sehingga kita nggak usah khawatir dengan kemajuan zaman. Semakin banyak yang jadi Islam, insya Allah semakin baik, gitu ya. Semakin banyak orang yang ke gereja, insya Allah semakin baik, kan kita. Semakin banyak orang Hindu yang kemudian berdoa di kuil-kuilnya, di di kuil-kuilnya ini ya, di biara-biaranya, itu semakin baik, nggak masalah, ya. Yang penting jangan itu tadi,
jangan menghayal seperti badut-badut agama itu. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita supaya kita juga nanti bisa membekali anak cucu kita ini. Ya, anak cucu kita ini ke depannya harus cerdas, harus pintar, tidak terbuai dengan khayalan-khayalan para badut-badut tadi ya, sehingga kemudian bisa tampil menjadi orang Islam yang mempesona, menjadi orang Katolik, menjadi orang Protestan, menjadi Hindu, Buddha, Konghucu yang bisa good looking ya. Ada iklan. Demikian, jazakumullah khairan katsir wal afu minkum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi wafilah yang mau memesan kopi tahajud, kopi asli, yang biji kopi Temanggung, ya, ini kopi robusta. Insya Allah penggemar kopi dijamin suka. Ya. Kenapa? Tidak ada campuran, murni, 100% kopi asli, tidak ada campuran jagung, beras dan lain sebagainya. Ya, nah ini contoh kopi robusta yang biasa. Ya. Tidak seperti yang biasa saya minum ini, biar beda versinya. Insya Allah seger. Yang berminat silakan hubungin. Ini menjadi unit amal usaha pesantren Al Alif. Terima kasih.